warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ika Putri Dwi Astuti. Saya peserta pembatik level 3 dari SMA Negeri 1 Tegal Trimo, Banyuwangi, Jawa Timur. Anda hanya memakan nasi saja. Kalau kita mengunyah nasi itu lama-kelamaan akan timbul sensasi rasa manis. Mengapa demikian? Ya, betul. Karena ada pekerjaan enzim yang ada di situ. Materi kita pada hari ini adalah tentang enzim. Nah, untuk tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat memahami struktur dan fungsi enzim. Struktur enzim disusun oleh dua bagian, yaitu bagian apoenzim dan bagian gugus prostetik. Untuk bagian yang apoenzim disusun atas protein, sedangkan yang gugus prostetik disusun atas kofaktor dan koenzim. Bagian yang tersusun atas protein dia dipengaruhi oleh suhu dan pH, sedangkan bagian yang tersusun atas gugus prostetik tidak dipengaruhi oleh pH ataupun suhu. Jika enzim itu disusun oleh dua struktur tadi, maka disebut dengan enzim yang lengkap atau juga disebut dengan holoenzim. Sifat-sifat enzim yang pertama adalah enzim sebagai biokatalisator. Sebagai biokatalisator itu artinya adalah enzim itu dapat mempercepat terjadinya reaksi namun tidak ikut bereaksi. Mengapa demikian? Karena enzim itu dapat menurunkan energi aktivasi. Silakan diperhatikan pada gambar. Pada bagian yang dikatalisis oleh enzim, maka energi aktivasinya menjadi rendah sehingga akan mempercepat terjadinya reaksi. Yang kedua adalah berupa protein. Karena berupa protein, maka dia juga bersifat dipengaruhi oleh lingkungan. Sifat enzim berikutnya adalah enzim bersifat spesifik dan juga bekerja bolak-balik. Maksud dari pernyataan ini adalah satu enzim hanya bisa mengkatalisis satu substrat saja. Misal, enzim lipase, substratnya pasti adalah berupa lipid. Produknya adalah asam lemak dan gliserol. Sedangkan pada sifat yang bolak-balik, maka enzim lipase ini bisa mengumpulkan atau bisa menyusun asam lemak dan gliserol menjadi lipid kembali. Baik, kita lanjutkan materinya pada cara kerja enzim. Nah, cara kerja enzim dibagi jadi dua, yaitu Lock and Key teori serta induced feed. Yang Lock and Key teori menyatakan bahwa pada enzim itu ada bagian yang nanti akan berikatan dengan substrat yang disebut dengan sisi aktif. Nah, sisi aktif enzim ini bersifat khusus yang hanya bisa mengkatalisis satu substrat yang bentuknya sama seperti sisi aktif. Sedangkan untuk yang cara kerja yang induced feed itu adalah sisi aktif enzim itu dapat menyesuaikan dengan bentuknya substrat sehingga lebih fleksibel. Tiba pada materi terakhir yaitu faktor-faktor yang menghambat kerjanya enzim. Yang pertama ada suhu, kemudian yang kedua ada pH. Suhu dan pH ini akan mempengaruhi sisi aktif enzim apabila berada pada suhu ataupun pH yang tidak cocok pada kerjanya enzim. Kemudian yang ketiga adalah inhibitor. Secara normal, sisi aktif enzim akan berikatan dengan substrat. Nah, apabila nanti ada inhibitor, maka yang pertama ada inhibitor kompetitif. Pada inhibitor kompetitif ini bentuknya sama seperti sisi aktifnya enzim, sehingga antara enzim sama substrat akan berebut masuk pada sisi aktif enzim. Jika sisi aktif enzim sudah berikatan dengan inhibitor kompetitif, maka substratnya tidak bisa dikatalisis oleh enzim tersebut. Kemudian untuk yang inhibitor non-kompetitif, dia tidak akan berkompetisi untuk menempel pada sisi aktif, namun pada sisi lain pada enzim, yaitu sisi allosterik, di mana kalau inhibitor non-kompetitif itu nempel pada sisi allosterik akan membuat sisi aktif enzim akan berubah bentuk sehingga tidak bisa berikatan dengan substrat kembali. Baiklah, kita lanjut dengan latihan pemahaman ya.
Seorang ibu rumah tangga akan mempunyai hajat untuk menghitankan putra kesayangannya. Untuk itu, beliau membeli daging untuk keperluan kenduri. Beliau kemudian memasukkan daging tersebut ke dalam freezer untuk dapat digunakan esok hari. Menurut pendapat Anda, betulkah tindakan ibu tersebut? Baiklah, mari kita selesaikan soal yang tadi. Soal tentang penyimpanan daging dalam freezer yang dilakukan ibu tadi adalah benar. Kita lihat sifat enzim dan juga faktor yang mempengaruhi kerja enzim, yaitu pada suhu. Enzim akan bekerja pada suhu yang sesuai. Jika suhu terlalu dingin, maka enzim tidak bisa bekerja. Begitu pula sebaliknya, jika suhu terlalu panas, akan membuat sisi aktif enzim akan rusak sehingga tidak bisa bekerja. Pada freezer suhunya 0 derajat sehingga enzim pada bakteri pembusuk tidak akan bekerja. Silakan lanjut soal berikutnya ya. Mari bersama-sama menguatkan ekosistem digital pendidikan dengan bekerja dan berbagi untuk wujudkan merdeka belajar. Terima kasih. Sampai ketemu di lain kesempatan.